Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah ibu-ibu, sekarang kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu kunjungan ke posyandu. Sekarang saya minta kepada Ibu Martini dari kelompok posyandu sebagai ketuanya untuk menceritakan hasil diskusi ibu tadi. Nah, apa hasil diskusi yang ibu apakan tadi bersama kelompok posyandu? Sekarang tolong kepada Ibu Martini, tolong ceritakan pengalaman dan apa saja yang terjadi tentang kelompok posyandu ataupun pengalaman dari keluarga orang ibu-ibu lah semua. Oke, sekarang kepada Ibu Martini saya persilahkan untuk berdiri untuk menceritakan sedikit pengalamannya tentang obrolan ataupun diskusi dari yang ibu dari kelompok posyandu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya persilahkan, Bu. Oke, terima kasih kepada Ibu Martini yang sudah memberikan jawaban. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang mungkin bisa menjadi referensi ataupun menambah wawasan dari ibu-ibu sekalian dan teman-temannya, dari tetangga-tetangganya. Ya, mungkin bisalah kita berikan aplaus kepada Ibu Martini yang selamat kepada grup posyandu, kelompok posyandu. Oke, Bu. Sekarang aturannya kan kita mau nonton ini, mau nonton film tentang kunjungan ke posyandu, Bu. Jadi karena proyektor kita kemarin rusak dan tidak ada, jadi di sini kalau saya hidupkan laptop kayaknya kurang efektif atau kurang jelas sama orang ibu-ibu. Orang ibu-ibu kan nggak nampak, nggak bisa melihat sedekat nanti. Jadi semua sementara kita rame di kelompok ini, jadi saya minta kepada ibu-ibu untuk melihat di buku pintar gitu. Nah, buka buku pintarnya, mau lihat film 23 2.3. Ya, udah, Bu. Oke, kepada sekarang kepada Ibu Sinta, saya minta kepada Ibu Sinta untuk membacakan film 2.3 tersebut. Karena kebetulan kita tidak bisa memutarkan videonya atau filmnya, jadi kita baca aja, Bu. Ibu baca, yang lain tolong mendengarkan, Bu, ya. Kita sama-sama dengarkan Ibu Sinta bagaimana dia membacakan film 2.3 tersebut, ya. Silakan, Bu Sinta. Ya, terima kasih kepada Ibu Sinta. Ya, beri tepuk tangan kepada Ibu Sinta. Ya, dengan gaya bicara dan bagus juga Ibu membawakan acara. Oke, sekarang saya mau tanyakan Ibu kepada ibu-ibu semua. Kan tadi udah nonton, udah dengarkan ceritanya. Sekarang saya minta kepada ibu-ibu dari kelompok, nggak usah lagi dari kelompok ya, dari orangnya saja lah, pada ibu ibu Rukiah, oh siapa, Ibu Siti, ya. Oh ya, Ibu Siti. Pada Ibu Siti ini, Bu, saya mau tanya nih sama Ibu. Nah, Ibu kan pernah ke posyandu, pernah punya anak kan, punya anak balita kan, jadi tentang masalah posyandu juga ini. Sekarang saya mau tanya kepada Ibu Siti, pertama kalinya Ibu kunjungan ke posyandu lah ini ceritanya. Apa saja yang biasanya yang Ibu lakukan di posyandu? Nah, apa saja, Bu? Ceritakanlah, Bu, pengalaman Ibu saja, pengalamannya bagaimana pertama, ibaratnya biasanya Ibu melakukan apa di posyandu? Kan ada yang suntik apa, ini ya. Silakan, Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti, ya, bagus sekali. Tepuk tangan sama Bu Siti, Bu. Iya, mantap, Bu. Ya, sekarang saya mau tanya lagi kepada Ibu Rahmat. Ya, Bu Rahmat. Bu Rahmat, mengapa anak perlu dibawa ke posyandu? Mengapa Ibu punya anak kan? Kenapa anak Ibu perlu dibawa ke posyandu?
Bisa jawab bukan? Ya, silakan Bu. Oh iya, iya Bu. Nah, mantap sekali Bu. Iya. Ya Bu, sekarang saya mencoba untuk memberikan menambahkan lah penjelasan dari Ibu Siti dan Ibu Rahmat tadi. Ya, terima kasih kepada yang sebelumnya, terima kasih juga kepada Ibu Rahmat, tepuk tangan juga kepada Ibu Siti yang sudah memberikan jawaban ataupun pengalamannya ketika berkunjung ke Posyandu. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit Bu tentang jawaban-jawaban dari Ibu Siti dan Ibu Rahmat tadi Bu, tentang apa saja yang biasanya dilakukan di Posyandu. Pertama, pasti yang sering dilakukan ibu-ibu sini berarti imunisasi dan saya minta kepada ibu-ibu rajinlah bertanya kepada bidan ataupun konsultasi, bertanya tentang imunisasi, tentang kesehatan anak, tentang gizi anak, tentang pola makan, dan apa saja vitamin yang harus disiapkan. Itu perlu ibu pertanyakan kepada ibu bidannya, jadi biar supaya orang ibu bisa tahu. Jadi nanti jangan ada yang asal kasih aja makan sama anaknya, itu nggak boleh Bu ya. Oke, kemudian mengapa anak perlu dibawa ke posyandu? Mengapa anak perlu? Karena kita pun harus mengimunisasi anak kita Bu, harus memberikan asupan gizi kepada anak kita, karena belum tentu asupan gizi yang di rumah kita ataupun yang ibu buat untuk anak belum tentu mencukupi gizinya Bu. Jadi itu makanya kita bawa ke posyandu biar supaya anak ibu ini sehat, dicek kesehatannya, ditimbang badannya, diukur ketinggiannya, apakah anak ibu normal, apakah anak ibu ada cacat. Kadang kan ada yang stunting namanya Bu. Stunting ini dia berukuran tidak sama dengan orang seusianya Bu. Kalau bisa dikatakan kerdil ataupun pendek. Nah, sampai di situ ada yang kurang mengerti Bu. Oh, sudah mengerti semua, alhamdulillah. Baiklah ibu-ibu, bila ibu ingin mempelajari lebih dalam lagi, kan ibu-ibu punya buku pintar itu dan buku modulnya kan. Jadi saya harap kepada ibu-ibu, setelah kita pertemuan ini, ibu pun di rumah maunya baca-baca, sekalian menambah wawasan ibu, menambah wawasan pengetahuan tentang kesehatan dan gizi Bu, terutama di bagian posyandu bagi ibu-ibu yang hamil dan menyusui. Kan pasti ibu-ibu yang hamil dan menyusuinya yang paling sering nanti yang berkunjung ke posyandu selama dia mengalami masa kehamilan dan menyusui. Nah, jadi kalau untuk kesehatannya ibu lihat di halaman 37 Bu. Untuk kesehatan gizi di halaman 37, dan untuk imunisasi atau pemberian vitamin A ibu bisa lihat di halaman 38, gizinya dan perkembangan anak. Jadi ibu-ibu di situ bisa belajar bagaimana cara memberikan ataupun apa-apa saja asupan gizi yang ibu siapkan untuk anak-anak ibu. Jadi ibu lebih paham. Itu dia berada di halaman 37 dan 38 Bu. Kemudian kita lihat lagi Bu di flip chart 23. Di modul kita sudah ada itu ya, di modul. Nah, ada yang bisa baca Bu di flip chartnya? Mungkin saya saja Bu ya yang membacakan. Oke. Di flip chart halamannya halaman 55 di modul Bu. Halaman 55 kita lihat di layanan di posyandu ya Bu. Ibu nampak Bu di halaman di flip chart 2.3. Oke, sekarang saya mau bacakan Bu. Mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita. Itu yang pertama, layanan di posyandu. Yang kedua,
memantau pertumbuhan anak balita sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk. Nah, jadi semua dipantau pertumbuhannya dari ukuran tinggi badan, berat badan, dan suhu tubuhnya Bu. Jadi di situ akan diperiksa semua. Jadi ibu-ibu tidak usah khawatir karena sebagian kan ada di sini kita yang takut ataupun orang-orang tua kita ada yang takut tentang namanya imunisasi. Jadi tidak semua yang diceritakan orang-orang di luar ataupun yang kurang ilmunya atau kurang pengetahuan tentang imunisasi itu benar Bu. Tidak semua Bu. Jadi apa yang ibu sangsikan, apa yang ibu ragukan, tolong tanyakan kepada ibu bidannya. Jadi supaya tidak simpang siur Bu bidannya Bu. Kadang kan ada orang tuanya ataupun dari mertuanya tidak memberikan ataupun tidak melarang lah, maksudnya melarang anaknya untuk berimunisasi. Jadi kadang anak ini ada yang kurang gizi, ada yang mungkin gizinya buruk Bu. Banyak macam lah mungkin kejadian. Kemudian mendapatkan kapsul vitamin A, udah Bu, jelas Bu ya. Kemudian memperoleh imunisasi lengkap dari pemberian vaksinnya, semuanya lah Bu. Mungkin bisa nanti ditambahkan nanti sama ibu bidannya, karena tentang posyandu ini kan saya kurang begitu dalam tentang mengetahui tentang imunisasi ini Bu. Kemudian yang nomor 5, pemantauan berat ibu hamil dan memperoleh tablet tambah darah serta imunisasi tetanus toksoid. Jadi Bu, ibu hamil juga dipantau berat badannya Bu, dan memperoleh penambah darah, tablet penambah darah. Kalau biasanya kita kayak sangobion gitu ya. Nah, kemudian ibu nifas memperoleh kapsul vitamin A dan tablet murah dan tablet tambah darah Bu. Nah, jadi saya minta sama ibu-ibu juga, tolonglah bagi ibu-ibu yang mempunyai anak balita yang menyusui, bawalah anaknya ke posyandu setiap bulan ibu-ibu. Bawa setiap bulan sampai umurnya 6 tahun. Jadi dari usia 0 sampai dari usia, kita hitunglah dari usia 1 bulan sampai dengan usia 6 tahun, dia anak ibu wajib ke posyandu untuk memeriksakan kesehatan anak setiap bulan. Jadi ibu-ibu pun tahu bagaimana caranya ataupun mengetahui keadaan kondisi anaknya setiap bulan. Nah, sampai sini udah jelas Bu ya. Oke Bu. Kemudian saya mau menjelaskan ataupun menceritakan juga Bu manfaat-manfaat dari posyandu bagi masyarakat, bagi ibu-ibu lah terutama. Yang pertama yaitu memperoleh kemudahan dan mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi bayi dan anak balita. Kemudian yang kedua, pertumbuhan anak balita terpantau. Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, ibu setiap bulan selama setiap bulan sampai usianya 6 tahun, kondisi kesehatan ibu dan anak terpantau sampai usia 6 tahun. Jadi kesehatan anak dari usia 1 bulan sampai dengan 6 tahun itu terjaga, terkondisikan, begitulah. Kemudian bayi dan balita mendapatkan kapsul vitamin A. Vitamin A ini untuk kekebalan tubuh juga Bu. Kemudian yang keempat, bayi memperoleh imunisasi lengkap. Sudah juga tadi. Ibu hamil akan terpantau berat badannya, mungkin sebagian besar sudah dijelaskan juga Bu. Nah, baru yang terakhir saja Bu, memperoleh penyuluhan kesehatan terkait tentang kesehatan ibu dan anak. Nah, ibu mendapatkan informasi ataupun mendapatkan ilmu dari ibu-ibu bidannya, ibu-ibu yang berada di puskesmas atau pustu atau segala macamnya, atau polindes lah namanya Bu ya. Baru yang ke-8,
Apabila terdapat kelainan pada bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui, dapat segera diketahui dan dirujuk ke puskesmas. Nah, itulah untungnya. Ibu setiap bulan memeriksakan kesehatan dari kehamilan sampai dengan kelahiran, dari kehamilan sampai dengan kelahiran, dan sampai juga mengasuh anaknya. Ibu bisa tetap terpantau dan cepat diketahui apa gejala-gejala yang timbul selama selama ibu menyusui sampai dengan usia 6 tahun, dan juga dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu hamil. Jadi di sana ibu-ibu kan menceritakan bagaimana kondisi ibu mengalami kehamilan dari usia 0 dari usia bulan pertama sampai dengan bulan ke-9 ataupun bulan melahirkan, bulan mau kelahiran, menunggu kelahiran. Jadi sampai sini udah jelas Bu ya. Oke. Jadi Bu, mungkin sampai di sini dulu. Untuk langkah yang kelima ini saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, dan saya harap ibu-ibu tetap semangat untuk mendengarkan apa yang kami sampaikan atau apa yang kami ceritakan, karena di sini Bu, kita saling berbagi, saling belajar bersama untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita Bu. Jadi di sini kita tidak hanya datang berkumpul untuk menceritakan yang lain-lain. Di sini kita sambil belajar bersama bagaimana caranya tentang kesehatan dan gizi, apa-apa saja yang harus kita siapkan untuk anak-anak kita, dan bagaimana juga caranya berkunjung ke posyandu. Mungkin itu saja Bu, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.